Kaya belum tentu hidup cukup. Miskin juga belum tentu kekurangan. Bahagia bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang bagaimana cara kita memaknainya. Tidak semua mata bisa melihat, tidak semua telinga bisa mendengar, tidak semua hati bisa merasakan, dan tidak semua isi kepala bisa memahami. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain katakan padamu, karena kitalah yang merasakan pahit dan manisnya kehidupan ini. Sebaik apapun kita, pasti akan salah di mata orang yang membenci kita. Namun satu hal yang harus selalu diingat, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Miliki hati yang terbuka, dan ingatlah selalu untuk bersyukur. Kehidupan seringkali terasa seperti teka-teki yang tak pernah selesai. Kita berjalan, melangkah, mencari, namun kadang tak tahu apa yang sebenarnya kita cari. Apakah kebahagiaan itu? Apakah cukup? Apakah semua yang kita inginkan benar-benar berarti? Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat kita merenungi makna, menggali keindahan yang tersembunyi, dan menemukan kebijaksanaan dari perjalanan yang penuh misteri ini. Hari ini, kita akan melangkah lebih dalam ke dalam pemahaman hidup, tentang bagaimana kekayaan tidak selalu berarti cukup, tentang bagaimana kebahagiaan tidak hadir dari apa yang terlihat, tetapi dari cara kita memaknainya. Kaya belum tentu hidup cukup, miskin juga belum tentu kekurangan. Kita hidup di dunia yang penuh paradoks. Ada yang memiliki harta melimpah, tetapi jiwanya terasa hampa. Mereka mengumpulkan barang-barang berharga, tapi kehilangan hal yang paling berharga, yaitu kedamaian. Sebaliknya, ada yang hidup dengan serba kekurangan, tetapi hatinya selalu penuh dengan rasa syukur. Apakah ini berarti kekayaan adalah kutukan? Tentu tidak. Namun, kekayaan tanpa rasa cukup adalah beban. Seperti membawa air dalam keranjang berlubang. Sebanyak apapun kita mengisinya, tetap saja tak pernah penuh. Kehidupan mengajarkan kita bahwa rasa cukup tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita melihat apa yang kita punya. Saat kita belajar menghargai hal kecil, seperti segelas air di hari yang panas, atau senyum tulus dari seorang teman, di sanalah kita menemukan rasa cukup. Bahagia itu tentang makna, bukan kepemilikan. Kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa kebahagiaan hanya datang dari apa yang kita miliki. Rumah megah, mobil mewah,
atau angka besar di rekening bank dianggap sebagai tiket menuju kebahagiaan. Namun, berapa banyak dari kita yang memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong? Bahagia adalah soal menemukan makna, bukan menumpuk kepemilikan. Ia hadir dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Ketika mentari pagi membelai wajah kita dengan lembut, itu adalah kebahagiaan. Saat langkah kaki kita menyentuh rerumputan basah oleh embun, itu adalah kebahagiaan. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati ada dalam momen-momen kecil, dalam hubungan yang tulus, dan dalam penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika kita berhenti mengejar standar kebahagiaan yang ditetapkan oleh dunia, kita mulai menemukan kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari hati. Tidak semua mata bisa melihat, tidak semua telinga bisa mendengar. Dunia ini penuh dengan keindahan, namun tidak semua orang mampu melihatnya. Ada yang matanya sempurna, tapi buta terhadap keajaiban yang tersembunyi di sekitarnya. Mereka sibuk menatap layar, terpaku pada ambisi, hingga lupa memandang langit yang biru atau bunga yang bermekaran di tepi jalan. Tidak semua telinga mampu mendengar melodi kehidupan. Ada yang mendengar suara, tetapi tidak menangkap makna di baliknya. Mereka mendengar kata-kata orang lain, tetapi tidak memahami rasa yang tersembunyi di dalamnya. Betapa banyak dari kita yang mendengar, namun tak pernah benar-benar mendengarkan. Kehidupan mengajarkan bahwa melihat bukan hanya dengan mata, dan mendengar bukan hanya dengan telinga. Hati adalah indera yang sejati. Ketika hati kita terbuka, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Kita mendengar pesan dari angin yang berbisik, dari air yang mengalir, dari tawa anak kecil, bahkan dari keheningan malam. Tidak semua hati bisa merasakan. Tidak semua isi kepala bisa memahami. Hati, meskipun lembut dan rapuh, adalah tempat segala emosi bermuara. Namun, tidak semua hati mampu merasakan kedalaman rasa. Ada hati yang tertutup oleh tembok kebencian. Ada yang terperangkap dalam rasa iri, dan ada pula yang terluka terlalu dalam hingga enggan merasakan apapun lagi. Kita sering lupa bahwa hati yang merasakan adalah hati yang hidup. Tangis, tawa, rindu, dan kecewa, semua itu adalah bukti bahwa kita manusia. Maka jangan takut merasakan, jangan takut terluka, karena dari luka-luka itulah kita belajar untuk lebih memahami arti kehidupan.
Demikian pula dengan kepala. Tidak semua pikiran mampu memahami kompleksitas kehidupan. Ada yang menilai segala sesuatu dari logika saja, tanpa memberi ruang pada empati. Padahal hidup ini bukan sekedar soal benar atau salah. Hidup adalah soal memahami, menerima, dan berjalan bersama. Tidak perlu memaksakan diri menjadi orang lain. Ada saatnya dalam hidup kita merasa dituntut menjadi seseorang yang bukan diri kita. Dunia seolah menaruh standar pada apa yang harus kita capai. Bagaimana kita harus berpikir, atau seperti apa kita harus bertindak. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa setiap manusia itu unik. Mengapa kita harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain? Mengapa kita harus mengorbankan identitas sejati hanya demi diterima? Bukankah setiap luka, tawa, dan pengalaman dalam hidup kita adalah warna yang membuat kita menjadi kita? Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain katakan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berjalan dengan sepatu kita. Mereka tidak pernah benar-benar merasakan pahit dan manis yang kita alami. Hiduplah dengan kejujuran pada diri sendiri, karena pada akhirnya yang menjalani dan menanggung semua konsekuensi adalah kita, bukan mereka. Jadilah seperti matahari yang terus bersinar meski tak semua orang menghargai cahayanya. Sebaik apapun kita, pasti ada yang membenci. Berbuat baik adalah hal mulia, tetapi kenyataan hidup seringkali tidak sejalan dengan keinginan kita. Sebaik apapun kita, selalu ada yang menilai dengan kacamata kebencian. Kita bisa membantu tanpa pamrih, namun tetap saja ada yang mengatakan kita mencari perhatian. Kita bisa berbicara dengan tulus, namun ada yang menganggap kita penuh kepalsuan. Dunia ini memang tidak pernah bisa memuaskan semua orang, dan sejujurnya itu tidak ada masalah. Karena hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang berjalan di jalan yang benar menurut hati kita sendiri. Mereka yang membenci kita bukanlah cermin dari siapa kita, melainkan pantulan dari luka dan kekurangan mereka sendiri. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Jadilah seperti air yang tenang, mengalir melewati bebatuan tanpa pernah kehilangan esensinya. Ingatlah bahwa bahkan matahari yang memberi cahaya dan kehidupan tetap dianggap terlalu panas oleh sebagian orang. Maka jangan pernah berhenti menjadi baik.
Karena kebaikan adalah hadiah untuk diri kita sendiri, bukan untuk pengakuan dari orang lain. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Ketika dunia mencoba mengubahmu, ingatlah siapa dirimu. Ingat semua perjalanan yang telah kamu lalui, semua luka yang telah sembuh, dan semua tawa yang telah kamu bagikan. Itu adalah bagian dari dirimu yang tak bisa digantikan oleh apapun. Menjadi diri sendiri bukan berarti menutup diri dari perubahan. Sebaliknya, itu berarti kita terus berkembang tanpa kehilangan identitas sejati. Kita belajar dari setiap kesalahan, menerima kritik dengan bijak, namun tetap berdiri teguh pada prinsip kita. Jangan biarkan orang lain menentukan arah hidupmu, karena hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jadilah seperti pohon yang kuat, berakar dalam keyakinan, namun tetap fleksibel menghadapi angin perubahan. Miliki hati yang terbuka dan selalu bersyukur. Hati yang terbuka adalah hati yang mampu menerima kehidupan apa adanya. Ia tidak terperangkap oleh masa lalu, tidak pula terlalu khawatir akan masa depan. Hati yang terbuka adalah hati yang memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan penuh warna, dan setiap warna, baik terang maupun gelap, memiliki keindahannya sendiri. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan. Ketika kita bersyukur, kita belajar melihat hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Kita mulai menghargai nafas yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan orang-orang yang menemani perjalanan hidup kita. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Bahkan dalam kesedihan, ada pelajaran yang berharga. Hidup adalah misteri yang tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Tapi kita tidak perlu memahami segalanya untuk menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita melihat hidup ini. Jadilah diri sendiri. Peluk keindahan dan kekuranganmu. Miliki hati yang terbuka, dan jangan pernah lelah untuk bersyukur. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita memaknainya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi lentera kecil yang menerangi jalanmu. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Ingatlah selalu, kehidupan ini adalah perjalanan yang indah jika kita mau melihatnya dengan hati.